Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alfian Hidayati. Hari ini udah di pertemuan ke-8 nih. Nah, pertemuan ke-8 ini saya akan membawakan materi yang berjudul ajaran-ajaran dalam ilmu tasawuf. Yuk ikutin. Jadi ajaran-ajarannya itu antara lain ada syariat, makrifat, tarikat, dan hakikat. Nah, syariat ini adalah aturan lahiriah dalam Islam yang mencakup tuh ibadah seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Dan juga muamalah seperti sosial, ekonomi, dan juga lain-lain. Nah, syariat ini adalah fondasi awal dalam perjalanan spiritual seseorang. Tanpa syariat, tahapan tasawuf ini tahapan tasawuf yang lainnya ini nggak bisa dijalanin. Kemudian yang kedua ada tarikat. Nah, tarikat ini adalah jalan atau metode penyucian jiwa yang bersumber dari syariat. Nah, makanya tadi dibilang kalau misalnya syariat ini nggak dijalanin, sisanya tuh nggak bakalan bisa. Nah, ini proses dari tarikatnya sendiri itu ada mujahadah. Nah, mujahadah ini tuh apa sih? Yaitu melawan hawa nafsu. Yang kedua ada riyadhah. Nah, riyadhah ini apa? Latihan rohani. Yang ketiga ada muhasabah atau introspeksi diri. Ini pasti udah sering dengar dong. Muhasabah diri itu penting. Terus tujuan tarekat ini apa sih? Nah, tujuannya itu untuk mendekatkan diri secara lebih mendalam lagi kepada Allah. Nah, kemudian ada hakikat. Hakikat ini adalah suatu kebenaran terdalam dari syariat dan juga tarekat. Jadi intinya keempatnya ini itu tuh saling berkaitan. Nah, jadi hakikat ini adalah kesadaran spiritual seseorang bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah dan juga semuanya itu akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang ini mencapai hakikatnya, yang sudah mencapai hakikatnya itu akan merasakan kehadiran Allah dalam segala aktivitasnya. Jadi itu semisal kita ngapain tuh selalu merasa disertai oleh Allah, seperti itu. Yang keempat ada ma'rifat. Nah, ma'rifat ini berasal dari kata arafa atau mengenal. Artinya mengenal Allah ini secara langsung melalui qalb atau hati. Jadi lebih-lebih lagi mengenalnya. Nah, ma'rifat ini merupakan puncak perjalanan tasawuf. Ciri-cirinya itu adalah orang yang arif atau ahli ma'rifat. Seperti hatinya dalam diri kita ini, hatinya ya, melihat Allah, tidak tertarik kepada dunia, dan hidupnya itu penuh kesadaran akan kehadiran Allah gitu. Jadi benar-benar Allah itu ada di hati banget. Nah, ajaran yang berikutnya itu maqamat atau tahapan spiritual. Maqamat ini dicapai dengan usaha dan juga latihan spiritual. Contohnya seperti taubat. Nah, kalau taubat ini kan berarti kita kembali kepada Allah ya. Kemudian yang kedua ada wara atau menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Zuhud, tidak mencintai dunia. Yang keempat ada fakr atau hanya merasa cukup dengan Allah. Yang kelima ada sabar, tahu kan sabar. Kalau keenam ada tawakal atau pasrah, berserah diri kepada Allah. Yang ketujuh ada ridho atau ikhlas, menerima takdir Allah. Ajaran yang berikutnya itu ada ahwal atau keadaan spiritual. Nah, jadi awal ini adalah anugerah spiritual langsung dari Allah, bukan hasil latihan manusia, bukan juga tentang dunia, itu dari Allah langsung. Nah, awal ini muncul setelah salib atau mencapai makom tertentu. Contohnya nih, yang pertama adalah muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh dalam kesendirian kita, dalam kesepian kita tuh selalu merasakan kalau misalnya kita tuh ada Allah, maksudnya kita diawasi oleh Allah. Yang kedua ada mahabbah atau cinta mendalam kepada Allah. Yang ketiga ada raja atau khauf,
Nah, jadi ini tuh adalah harapan dan takut kepada Allah. Yang keempat ada syauk, yaitu rindu kepada Allah. Yang kelima ada al-uns, yaitu merasa akrab dan dekat dengan Allah. Jadi seperti berdoa, itu kan kita merasa dekat kepada Allah. Yang keenam ada tumaknina atau ketenangan jiwa. Itu seperti kayak sholat tuh kan biasanya ada sunnahnya tumaknina, terus ada menyaksikan kebesaran Allah. Yang kedelapan ada yakin atau keyakinan mutlak terhadap Allah. Kemudian ajaran yang berikutnya itu ada insan kamil. Nah, insan kamil ini adalah manusia yang mencapai kesempurnaan spiritual dan juga moralnya. Nah, insan kamil ini menjadi cerminan sifat-sifat Allah. Seorang insan kamil ini memiliki tauhid, akhlak dan juga ilmu yang sempurna. Seperti itu. Kemudian ajaran yang selanjutnya itu ada waliullah. Nah, waliullah ini adalah kekasih Allah. Pasti udah sering dengar banget kan waliullah. Ialah orang yang dekat dengan Allah dan hidupnya tuh penuh dengan ketakwaan. Ciri-cirinya itu ada zuhud pasti, sabar pasti, ikhlas itu sudah pasti, dan juga ridho. Oke guys, cukup sekian dari saya Alfia. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya, yaitu di materi ke-9. Bye guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.